Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di vlog kami kali ini kami bakal mempromosikan wisata apa aja sih yang ada di Kota Bengkulu. Check it out. Yang pertama ada Pantai Panjang. Pantai Panjang merupakan salah satu destinasi wisata andalan yang ada di Provinsi Bengkulu loh. Pantai ini memiliki garis pantai yang mencapai 7 km dan lebar pantai sekitar 500 meter. Tepatnya Pantai Panjang Bengkulu terletak di kawasan Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Teluk Segara, dan Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Untuk menuju Pantai Panjang, jika berangkat dari arah pusat Kota Bengkulu akan ditempuh dengan jarak kurang lebih 1,5 km. Jalan yang akan dilalui pun sangat mudah diakses dengan kendaraan apapun. Teman-teman mungkin tidak akan mengira bahwa ketika mengunjungi Pantai Panjang bisa datang secara cuma-cuma loh. Pasalnya Pantai Panjang tidak memiliki tiket masuk alias gratis bagi pengunjung. Namun, bisa jadi teman-teman hanya perlu untuk membayar parkir untuk penjaga kendaraan, sehingga tetap aman dan nyaman saat meninggalkan kendaraan. Informasi menarik nih, kalau Pantai Panjang Bengkulu dapat dikunjungi setiap saat loh. Akses pantai ini tidak terikat dengan waktu seperti pantai biasanya. Pantai Panjang sendiri memiliki jam operasional yang dibuka setiap hari Senin sampai Minggu selama 24 jam penuh, sehingga teman-teman bisa menikmati keindahan pantai kapan saja. Ya, panjang. Bagus di sini karena panjang. Ada beberapa pantai di Indonesia gak panjang begini. Dari bisa lari, bisa jalan-jalan, bisa exercise semua. Tapi saya baru tahu tidak bisa renang sini. Saya mau renang sekarang, tapi mungkin orang tidak suka. Jadi itu kalau bisa berangkat di Pantai Kakak. Tahu, tapi saya mau main di ombak. Oh, di sini. Ombak di sini bagus ya. Ombak sini bagus untuk selancar. Banyak orang nggak datang sini. Jadi sepi. Itu bagus untuk selancar. Terus setiap malam sore ada sunset yang indah di sini. Ya. Biasanya saya tinggal di Bali. Kadang-kadang tidak ada sunset yang bagus, tapi di sini tiap hari ada yang bagus ya. Terima kasih. Coba tebak habis ini kita mau kemana? Yap, bener banget, kita mau ke Fort Marlborough atau Benteng Marlborough. Sebelum masuk, kita beli tiketnya dulu ya guys. Benteng Marlborough atau Fort Marlborough adalah benteng peninggalan Inggris di Kota Bengkulu. Benteng ini didirikan oleh East India Company atau EIC pada tahun 1714 sampai dengan tahun 1719. Di bawah pimpinan Gubernur Joseph Colt sebagai benteng pertahanan Inggris. Benteng ini didirikan di atas bukit buatan, menghadap ke arah Kota Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia. Benteng ini pernah dibakar oleh rakyat Bengkulu sehingga penghuninya terpaksa mengungsi ke Madras. Mereka kemudian kembali pada tahun 1724 setelah diadakan perjanjian. Tahun 1793, serangan kembali dilancarkan. Pada insiden ini, seorang ofisir Inggris, Robert Hamilton, tewas. Dan kemudian pada tahun 1807, Presiden Thomas Parr juga tewas. Keduanya diperingati dengan pendirian monumen-monumen di Kota Bengkulu oleh pemerintah Inggris. Marlborough masih berfungsi sebagai benteng pertahanan hingga masa Hindia Belanda tahun 1825 sampai dengan tahun 1942. Jepang pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, dan pada Perang Kemerdekaan Indonesia. Sejak Jepang kalah hingga tahun 1948, benteng itu menjadi markas Polri. Namun, pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1950, benteng Marlborough diduduki kembali oleh Belanda. Setelah Belanda pergi tahun 1950, Benteng Marlborough menjadi markas TNI Angkatan Darat. Pada tahun 1977, benteng ini diserahkan kepada Depdikbud untuk dipugar dan dijadikan bangunan cagar budaya. For your information nih guys, kita bisa melihat keindahan Pantai Panjang dari atas Fort Marlborough loh. Dan kalau sore pun kita bisa melihat sunset dari atas sini loh.
Benteng pertahanan Inggris yang didirikan oleh East India Company tahun 1714 sampai dengan tahun 1719 dengan luas 4.400 meter persegi itu kini menjadi tujuan wisata sejarah paling favorit di kota Bengkulu dan dinyatakan sebagai benteng terbesar di Asia Tenggara yang pernah dibangun Inggris. Selanjutnya yang ketiga ada Rumah Pengasingan Bung Karno. Sebelum masuk, kita membeli tiketnya dulu ya guys. Satu tiket seharga Rp5.000. Karena kami di sini berlima orang, jadi kami membayar Rp25.000. Rumah berarsitektur perpaduan Eropa dan Cina yang terletak di pusat kota Bengkulu, atau tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, RT 5 RW 2 nomor 2 Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini merupakan salah satu bangunan bersejarah yang pernah didiami Presiden pertama Indonesia, Soekarno saat diasingkan penjajah. Awalnya, rumah tersebut adalah tempat tinggal pengusaha yang bernama Tan Eng Chien. Tan Eng Chien menyuplai bahan pokok untuk kebutuhan pemerintahan kolonial Belanda. Soekarno menempati rumah tersebut dari tahun 1938 sampai dengan tahun 1942. Rumah ini sekitar 1,6 km dari Benteng Marlborough. Selama pengasingannya, rumah tersebut dipergunakan untuk segala aktivitas baik politik, kesenian, dan keorganisasian. Bangunan cagar budaya rumah bekas kediaman Bung Karno dikelilingi oleh pagar dan memiliki halaman luas. Bangunan utama terletak di tengah halaman dan pavilion terletak di belakang bangunan induk. Rumah tersebut terdiri dari teras yang berhubungan dengan ruang tamu dan beberapa kamar serta memiliki teras belakang. Dihias dengan jendela kaca besar di seluruh sisi rumah. Rumah yang dibangun pada awal abad 20 ini berbentuk 4 persegi panjang, dengan luas bangunan 162 meter persegi. Bangunan ini tidak berkaki dan dindingnya polos. Pintu masuk utama berdaun ganda dengan bentuk persegi panjang, bentuk jendela persegi panjang dan berdaun ganda. Pada ventilasi terdapat kisi-kisi berhias. Rumah dengan halaman yang cukup luas ini memiliki atap berbentuk limas. Di dalam rumah pengasingan ini tersimpan beberapa benda peninggalan Bung Karno yang memiliki nilai sejarah. Benda-benda tersebut terdiri atas benda asli dan benda tiruan yang merupakan saksi bisu yang menemani sang proklamator dalam menyusun strategi-strategi perjuangan selama di pengasingan. Meskipun rumah ini tidak terbilang besar, namun pembagian ruang dan penataan benda-benda berharga tersebut cukup rapi dan teratur. Di sisi kanan terdapat 3 kamar dan di sisi kiri terdapat 2 kamar tidur. Pada bagian belakang rumah terdapat beranda. Pada bagian kanan terdapat bangunan memanjang ke belakang, terdiri atas 5 petak, diantaranya merupakan kamar kecil atau kamar mandi, sedangkan yang lainnya berfungsi sebagai gudang dan dapur. Sekarang, mari kita beranjak ke belakang rumah. Disinilah terdapat suatu sumur tua yang dulu kabarnya pernah digunakan oleh Soekarno. Airnya masih terus ada, tampaknya seperti sumur-sumur pada umumnya. Masyarakat setempat percaya kalau sumur itu bertuah loh. Katanya kalau cuci muka di situ bisa jadi lebih ganteng atau cantik. Begitu kata pemandu. Boleh percaya boleh tidak, cerita sumur bertuah ini sudah tersebar. Tak hanya masyarakat setempat, rumornya pejabat-pejabat pemerintahan kerap datang ke sumur ini dan bercuci muka. Namun di balik cerita bertuah itu, air dari sumurnya memang segar. Ya seperti air biasa, yang cukup menyegarkan wajah setelah ditempa oleh sinar matahari. Sekali lagi, cerita sumur bertuah ini kembali pada keyakinan diri masing-masing. Selanjutnya yang keempat ada Museum Bengkulu. Museum Bengkulu terletak di Jalan Pembangunan nomor 8, Kelurahan Gading Cempaka, Jembatan Kecil, Kecamatan Singaranpati, Kota Bengkulu. Untuk biaya tiket bagi para pengunjung dewasa sendiri yaitu sebesar Rp5.000, sedangkan untuk pengunjung anak-anak yaitu sebesar Rp3.000 saja. Untuk teman-teman yang ingin datang berkunjung ke Museum Negeri Bengkulu, sebaiknya datang ketika pukul 8 pagi, karena memang pada saat itulah museum baru dibuka. Sedangkan untuk jam tutupnya sendiri, museum tersebut ditutup pada pukul 3 sore. Untuk hari Sabtu dan Minggu, museum tersebut tutup, sedangkan dibuka pada hari Senin hingga Jumat. Museum yang terletak di Provinsi Bengkulu ini didirikan pada tahun 1978. Museum tersebut adalah gedung yang memang dikhususkan untuk memamerkan sekaligus juga menyimpan ragam koleksi benda-benda bersejarah yang berhasil ditemukan di kawasan Bengkulu. Ada banyak sekali ragam koleksi yang bisa ditemukan di museum yang memiliki luas mencapai 9.975 meter persegi ini. Koleksi yang bisa ditemukan tersebut mencakup arkeologi,
keramologika, etnografika, filologika, serta heraldika, yang mana jika Anda menjumlah semuanya total akan mencapai 3.666 buah koleksi. Bagi Anda yang merupakan penikmat wisata sejarah, maka mengunjungi Museum Bengkulu tersebut tentu menjadi sebuah aktivitas yang sangat menarik. Museum Bengkulu juga menjadi tempat penyimpanan koleksi benda-benda bersejarah serta adat budaya bagi masing-masing suku yang ada di Provinsi Bengkulu ini sendiri. Berbagai koleksi tersebut diantaranya adalah pakaian pengantin, pakaian adat, berbagai macam alat-alat rumah tangga yang digunakan pada zaman dahulu, berbagai jenis senjata tradisional, bentuk-bentuk rumah adat yang ada di Bengkulu, adapun tulisan huruf-huruf Kaganga, dan berbagai peninggalan masa prasejarah, mulai dari zaman peradaban batu hingga zaman perunggu. Tak ketinggalan pula terdapat beberapa peninggalan berupa kerajinan kain tenun yang terdiri dari kain tenun yang dibuat oleh masyarakat Enggano dan berbagai jenis motif kain besure. Inisiasi untuk pembangunan Museum Negeri Bengkulu sendiri telah dicetuskan sejak tahun 1978. 3 tahun selanjutnya, persis di tahun 1980, barulah museum tersebut mulai diresmikan. Peresmiannya sendiri pun dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, dan akhirnya pada tanggal 3 Mei, museum tersebut resmi dibuka untuk umum. Dan yang terakhir ada Danau Dendam Tak Sudah. Danau Dendam Tak Sudah adalah sebuah danau yang terletak di Provinsi Bengkulu. Danau ini berlokasi di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Danau Dendam Tak Sudah memiliki luas keseluruhan 559 hektar dan luas permukaan 68 hektar. Kawasan danau dapat menjadi tempat bersantai sambil menikmati kuliner khas Bengkulu seperti kue perut punai, lempuk durian, dan menyeruput kopi di warung sekitar danau. Masyarakat sekitar menjadikan Danau Dendam Tak Sudah sebagai tempat untuk menikmati sunrise ataupun sunset. Nama Danau Dendam Tak Sudah terdengar tidak seperti nama danau pada umumnya. Terkait nama danau ini, ada 2 versi cerita yang berkembang di masyarakat tentang asal-usul nama danau ini. Versi cerita pertama mengenai pasangan yang melompat ke danau setelah hubungannya tidak direstui oleh orang tua. Konon katanya, mereka berdua berubah menjadi lintah dan masih hidup di dalam danau supaya dapat membalas dendam atas kegagalan cinta. Sedangkan versi cerita kedua adalah pemerintah Belanda yang datang ke Indonesia, yang saat melihat danau tersebut, pemerintah Belanda ingin membuat dam atau bendungan untuk menampung air banjir. Namun, pembangunan dam itu terbengkalai dan tidak terselesaikan. Banyak yang mengatakan bahwa nama Dendam Tak Sudah berasal dari pembangunan dam yang tidak terselesaikan itu. Ada juga cerita bahwa nama danau ini berasal dari buaya Danau Dendam Tak Sudah yang bertarung melawan buaya asal Lampung. Dalam pertarungan tersebut, buaya Danau Dendam Tak Sudah berhasil mengalahkan buaya asal Lampung. Hanya saja, dalam pertarungan itu buaya asal Danau Dendam Tak Sudah kehilangan ekor. Konon ketika itu, hewan ini bersumpah kepada buaya asal Lampung itu bahwa dirinya tidak akan mendapat makan ketika datang ke tempat ini. Konon sejak adanya dendam buaya tersebut, warga setempat kemudian menyebutnya dengan Danau Dendam Tak Sudah. Sosok buaya di danau ini pun dikeramatkan oleh warga dan dipercaya kemunculannya merupakan pertanda bencana. Jarak tempuh Danau Dendam Tak Sudah dari pusat kota Bengkulu sekitar 7,6 km dengan waktu tempuh sekitar 16 menit. Perjalanan dapat melalui Jalan Irian dan Jalan Danau. Baiklah, itu saja rekomendasi wisata Kota Bengkulu yang dapat kami sampaikan dalam vlog ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.